Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata billah. Teman-teman sekalian, kita selalu berharap kepada Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman sekalian. Kan kita kemarin sempat membahas tentang sanad keilmuan keluarga Bahlawi yang bersumber dari kitab atau bersumber dari buku sejarah keluarga Bahlawi Indonesia, dari konflik dengan Al-Irsyad hingga dengan keluarga Wali Songo yang sekarang lagi marak ya. Nah, artinya ini terbaca sebagai konflik. Nah, sekarang kita di buku ini kita masuk kepada halaman ke-25 teman-teman ya. Halaman 25 tentang penjagaan nasab Bahlawi. Nah, terlepas soal nasab Said Ubaidillah dipersoalkan oleh sebagian ashraf di Arab sebagai putra Syed Ahmad bin Isa, Bahlawi Indonesia juga mengklaim bahwa nasab dari Said Ubaidillah ke bawah sebagai nasab yang paling sahih. Mari kita kaji klaim mereka itu. Sejarah Bahlawi mencatat bahwa penulisan marga-marga pecahan Bahlawi baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Berarti dekat ya dengan masanya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran berarti ya. Nah, sebelum itu setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja tanpa semisal Asgaf dan sebagainya. Ini termaktub dalam kitab Al-Istizadah halaman 141. Kapan-kapan nanti kita cek teman-teman ya, kita merujuk kepada kitab aslinya Al-Istizadah, karena di sini dijelaskan bahwasanya sebelum tahun 895 Hijriah, jadi keluarga Bahlawi ini terpecah-pecah dalam penulisannya sendiri-sendiri, tidak satu nakobah begitu ya, dan tanpa ada embel-embel marga gitu ya. Ini termaktub dalam kitab Al-Istizadah halaman 141. Nah, sejarah Bahlawi juga mencatat bahwa di Hadramut baru ada nakobah Bahlawi pada zaman Habib Umar Al-Muhdar, yaitu pada tahun 833 Hijriah. Jadi baru ada nakobah tahun 833. Sebelum 895 pencatatan tanpa ada gelar marga pecahan. Gitu ya. Nakobah yang didirikan oleh Habib Umar Al-Muhdar ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Idrus yang wafat pada tahun 1041 Hijriah. Jadi ya nakobah Bahlawi ini di Yaman ya bertahan 200 tahunan berarti ya. Karena kan tahun 833 berdiri. Ya, tahun 83 berdiri dan tahun 1041 berakhir. Artinya sebelum itu nasab keluarga Bahlawi dipegang sendiri-sendiri dan mereka berhimpun dengan dipimpin masing-masing munsib. Kemudian mereka berhimpun pada tahun 833 dan perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041 Hijriah, yakni hanya 208 tahun saja. Berarti kan begini, berarti kalau kita baca dari sini, sejak wafatnya Ubaidillah atau sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai tahun 833, di mana Ahmad bin Isa kan disebut wafat tahun 383 teman-teman ya. 383. Jadi 833 dikurangi 383 berarti hampir 5 abad keluarga Bahlawi ini tidak dicatat dalam satu perhimpunan. Jadi berarti catatan keluarga masing-masing, dari keluarga ini nyatat begitu ya. Mirip dengan keluarga Wali Songo sebenarnya ya. Ya iya mirip lah.
Jadi Wali Songo selama 500 tahun ini kan dicatat oleh keluarga masing-masing. Berarti dulu keluarga Habaib ini juga sama posisinya. Selama 500 tahun tercatat masing-masing. Ya. Narkoba ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316 Hijriah. Namun gagal. Ini kitab Al-Istizadah halaman 206 sampai halaman 26 hingga 127. Hingga sekarang tidak ada lagi narkoba atau perhimpunan Ba'alawi di Hadramut. Ya berarti udah nggak ada ya. Jadi sekitar 500 tahun sejak Said Ubaidillah, catatan nasab Ba'alawi di Yaman dipegang masing-masing keluarga yang diketuai oleh semacam kepala suku yang mereka sebut munsib. Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga, ya kan? Sama berarti. Jadi Wali Songo selama 500 tahun ini kan dipegang keluarga masing-masing. Bani Sunan Gunung Jati catat, Bani Sunan Derajat nyatat sendiri, Bani Sunan Kudus nyatat sendiri, semua bani-bani Sunan nyatat sendiri. Dari beberapa Sunan itu macam lagi, Bani dari Pangeran Pasarian sendiri, dari Sultan Hasanuddin Banten nulis sendiri begitu. Jadi apa namanya itu dipegang oleh masing-masing keluarga ya, tidak ada perhimpunannya. Walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab, sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari dan menyimpan catatan nasab mereka. Ketika kemudian keturunan Wali Songo membuat perhimpunan keluarga dan mandat nasab dan mandat keluarga, banyak Ba'alawi Indonesia yang dengan lancangnya mengatakan bahwa nasab keturunan Wali Songo tidak bisa disahkan karena sudah ratusan tahun baru mau berhimpun. ya apa? Berarti mereka lupa kepada leluhurnya. Ya, mereka tidak tahu atau pura-pura lupa atau memang pura-pura tidak tahu bahwa Ba'alawi di Yaman itu baru bikin narkoba setelah hampir 500 tahun. Catatan nasab mereka hanya dipegang masing-masing keluarga, tidak dibukukan. Ya. Selama tidak ada narkoba, keabsahan nasab Ba'alawi ditentukan oleh munsib. Ya, jadi tidak atas nama narkoba, dari munsibnya masing-masing yang menentukan ini benar tidaknya begitu. Ya sebagaimana keabsahan keluarga Wali Songo yang ditentukan oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Ya sekarang kita cari tahu tentang siapa di bagian munsib-munsib Ba'alawi di Hadramut itu. Nah, ya. Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menilai para munsib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik-baik saja. Beliau memarahi mereka dan berkata mereka para munsib itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Ini Al-Istizadah halaman 79. Artinya pada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Ba'alawi di Yaman itu dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah. Dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan nasab mereka. Nah sekarang bandingkan dengan nasab sebagian keluarga keturunan Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh para kiai. Ba'alawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka yang paling sahih di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya. Sekarang coba umat Islam Indonesia berpikir jernih. Mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsib yang kata Imam Ahmad, yang katanya Imam Haddad tidak berilmu dan tidak istiqomah itu. Rasulullah SAW kita mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dan menjaganya. Itu untuk kepentingan silaturahmi, bukan untuk diandalkan dan dijual agar mendapat penghormatan muhibbin. Enggak begitu ya. Ketika keluarga Wali Songo mempelajari nasab,
untuk silaturahim banyak Ba'alawi Indonesia yang resek dan mempermasalahkan tidak jelas, sementara mereka sendiri dengan leluasanya menjual nasab untuk kepentingan dan kehormatan materi belaka. Nah ini teman-teman. Jadi ya klaimnya keluarga Ba'alawi adalah nasab paling soheh itu ternyata ya tidak seperti yang mereka klaim gitu. Jadi selama 500 tahun lebih, hampir 500 tahun, nasab Ba'alawi itu hanya dipegang oleh kepala suku masing-masing. Jadi kepala keluarga, kepala munsib masing-masing. Tidak dalam satu perhimpunan. Baru muncul 833 itu pun berakhir pada tahun 1041, hanya 280 tahun. Sempat dibentuk lagi tapi gagal. Jadi ya tidak benar kalau mereka merasa klaim itu paling soheh, karena ternyata mereka dulu juga ditulis berdasarkan cabang-cabang munsib mereka keluarga sendiri, ya sama seperti keluarga Wali Songo lah. Selama hampir 500 tahun ini kan juga dipegang oleh kepala keluarga masing-masing. Bani apa begitu. Cirebon dipegang oleh Bani Sunan Cirebon, Kudus dipegang oleh Sunan Kudus, ya, Giri dipegang oleh Ketua Sunan Giri, ya begitu aja, sama, jadi nggak jauh beda. Jadi kalau mereka ngeklaim paling soheh itu ya tidak masuk akal. Demikian kali lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.